Baik Bapak Ibu dan sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Mustafa Adam hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang wasiat Nabi supaya kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atuhibbuna ayyuhan nasu an tajtahidu fid du'a. Apakah kalian mau, wahai sekalian manusia, untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa? Qulu, maka ucapkanlah, kata Nabi, Allahumma a'inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, untuk senantiasa berzikir kepadamu, dan untuk senantiasa bisa memperbaiki ibadah kami kepada Engkau, ya Rabb. Hadis akhrajahu Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam riwayat yang lain dari Mu'ad bin Jabal, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Sa'id bin Jubair, kemudian dari Muhammad bin Al-Munkadir. Hampir sama, cuma ada perbedaan redaksi. Misalnya saja kita ambil salah satu riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Jadi kata Mu'ad, Nabi SAW bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni wallahi la uhibbu, demi Allah sesungguhnya aku mencintai engkau. Fala tada'anna fi duburi kulli sholatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku mencintai engkau. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan di akhir setiap sholat untuk berdoa mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini wasiat Nabi kepada Mu'ad. Maka nanti dalam riwayat yang lain, nah, Nabi mengatakan, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis, ya, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad, dan lafadznya sama, ya. Dan sanad hadis ini sahih. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ada sedikit perbedaan dengan hadis ini, ya.
dari Abu Hurairah, yaitu kata syukrikanya kalau di riwayat Abu Hurairah didahulukan, sementara kalau di riwayat Mu'adz bin Jabal di tengah, zikrika dulu baru syukrika. Nah, jadi ada terbaliknya, tapi tidak mengapa, karena dua-duanya ada riwayatnya. Jadi boleh ibu-ibu, bapak-bapak kita berdoa, Allahumma a'inni ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Sudah hafal belum ibu-ibu? Sudah ya. Biasanya dengan ala zikrika dulu baru ala syukrika, atau syukrika dulu baru zikrika biasanya. Nah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, berarti riwayat dari Mu'adz bin Jabal itu lebih masyhur. Ya. Begitu juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud atau riwayat dari Muhammad bin Al-Munkadir. Nah, itu juga semua sama seperti riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Bahkan termasuk dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, coba di sini perbedaan lainnya berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Allahumma a'inna. Nah, kata gantinya jamak. Kalau riwayat Mu'adz dan yang lain tadi Allahumma a'inni. Apa bedanya Allahumma a'inni dengan Allahumma a'inna? Nah, kalau Allahumma a'inni artinya ya Allah tolonglah aku. Tapi kalau Allahumma a'inna itu artinya ya Allah tolonglah kami. Nah, itu bedanya. Tapi secara substansi, ya, isi daripada atau matan, isi yang kandungan hadis ini sama. Jadi memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya kita senantiasa bisa berzikir, senantiasa bisa bersyukur, dan senantiasa bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin sekalian. Maka dalam hadis ini kata Syekh Mustafa ada, Rasul membimbing kita dalam wasiat ini supaya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, maka setiap ucapan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bahkan setiap pikiran yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, fahuwa min zikrillah, itu semua termasuk dalam kategori berzikir atau mengingat Allah. Itu yang pertama. Dan beliau juga berwasiat kepada kita untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat atau bersyukur karena terjaga dari azab. Wadifa'u an-naqam. Jadi kesyukuran itu Bapak Ibu bisa jadi kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dapat rezeki, alhamdulillah saya dapat nikmat. Termasuk Bapak Ibu, kita juga dianjurkan untuk bersyukur pada saat kita selamat dari musibah. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, ada mobil remnya blong, kita lagi berhenti di lampu merah. Banyak orang berhenti, banyak mobil bahkan motor yang tertabrak oleh truk blong yang kencang itu, tapi kita tidak, selamat. Bersyukur kan? Ya, alhamdulillah ya Allah saya selamat. Itu namanya indifa'u an-naqam. Berapa banyak nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita, berapa banyak bahaya yang tidak mengenai kita. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa mengingat Allah, senantiasa berzikir, ya, ingat Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong kita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Begitu. Jadi untuk bisa zikir, untuk bisa bersyukur, itu butuh pertolongan Allah. Butuh. Mungkin sebagian kita berpikir, apa susahnya zikir, apa susahnya bersyukur, kan itu. Nah,
sepertinya sih mudah berzikir, tapi faktanya enggak juga gitu. Kalau kita mengevaluasi ya diri kita masing-masing Bapak Ibu, misalnya dalam satu hari apakah saya betul-betul berzikir, atau jangan saya zikirnya hanya pas setelah sholat fardu saja, waktu di jalan ya, banyak melamunnya, waktu lagi sendiri banyak buka handphonenya, buka WA-nya, zikirnya nggak ada misalnya. Dari 24 jam itu hanya sedikit sekali persentase waktu yang kita gunakan untuk berzikir misalnya. Bahkan zikir-zikir yang rutin aja banyak kita lewati gitu ya. Zikir ketika pakai baju lupa, zikir ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi lupa, zikir masuk masjid lupa, zikir keluar rumah lupa. Bisa jadi kan? Nah, oleh karenanya supaya kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, azan Allah wa iyyakum ajmain. Karena ya, zikir ini sangat penting supaya kita ini tidak lupa. Nah, supaya kita tidak lupa. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang pentingnya berzikir dan tentang fadilah zikir. Misalnya salah satu di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Nah ini, maka menurut keterangan sebagai ulama tafsir, ayat ini menjelaskan ya min a'dhami fadhaili az-zikr, menjelaskan tentang keutamaan agung, bahkan keutamaan paling agung daripada berzikir. Ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum, dalam surah Al-Baqarah ayat 152 misalnya. Nah. Kemudian ya, di dalam ayat yang lain bahwa kalau kita sering berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnu al-qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka betapa penting kita berzikir. Bahkan Allah menjanjikan akan memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa berzikir, banyak berzikir kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Qala Allah azza wa jalla waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang banyak berzikir. Nah, ini diantara fadilah atau keutamaan zikir yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya ya kita diajari Nabi untuk minta tolong supaya kita ini mendapatkan banyak keutamaan kalau kita mampu banyak-banyak berzikir kepada Allah ya, Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi juga banyak keterangan ya, Bapak Ibu, tentang fadilatul zikir. Misal dalam hadis Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna rajulan qala, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna sara'i al-islami qad kasurat alayya, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak sekali untukku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bi, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa terus-menerus melakukannya.
Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Itu bagaimana lisanmu itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini kalau kamu mau yaitu zikir terus, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan macam-macam ya kan. Ada banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Abu Darda juga pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, itu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi juga dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, sementara dalam hadis Abu Darda kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum. Maukah kalian kuberitahu sebaik-baik amalan kalian, sebersih-bersih amalan kalian di sisi Tuhan kalian, dan setinggi-tinggi derajat kalian, yaitu apa? Zikrullah ta'ala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, di antaranya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Maka tadi minta pertolongan kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, supaya kebaikan-kebaikan dari zikir itu kita dapatkan. Bahkan orang yang senantiasa berzikir, sering berzikir itu diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang hidup, dan orang yang jarang atau bahkan tidak pernah berzikir itu seperti orang mati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Rabbnya dan yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah Rabbnya, itu seperti, ya perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka pun begitu para ulama yang menjelaskan dalam kitab-kitab mereka tentang pentingnya zikir dan keutamaan zikir. Misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyid mengatakan, laisa syai'un anja min azabillahi min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang bisa lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada berzikir. Jadi berzikir itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentu zikir yang kita inginkan Allah tolong kita, ya, supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah, adalah zikir yang masyru', zikir yang masyru', yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena tidak setiap zikir itu masyru' disyariatkan, walaupun orang mengatakan itu zikir, gitu ya. Nah, maka itu kita perlu tahu. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Itu maksudnya berzikir yang tadi punya banyak sekali keutamaan, dan zikirnya zikir yang masyru'. Nah, yang masyru' itu sesuai dengan ketentuan syariat. Apa saja batasan-batasan zikir yang masyru' itu, Bapak Ibu? Yang pertama, lakukanlah zikir tersebut dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk riya. Karena hati-hati, zikir itu bisa aja riya. Contoh apa? Tasbih dipegang di mana-mana, pegang tasbih, ya kan? Itu hati-hati itu. Ceramah pegang tasbih, tasbih di tangan terus seperti ini. Itu walaupun tentu kita tidak tahu ya hati seseorang, tapi itu bisa berpotensi menjerumuskan kita kepada perbuatan riya. Apa zikir harus pakai tasbih? Ya.
Apa zikir harus dihitung? Tidak. Bahkan dalam Al-Quran Allah kata fadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung. Kasiran itu berapa? Enggak disebutin. Udah pokoknya banyak aja zikir. Makanya kita enggak butuh alat seperti tasbih atau termasuk cincin digital untuk hitung zikir itu. Nah, kadang-kadang kan ada sekarang di zaman sekarang sambil nyanyi juga kan, itu ada cincin. Ya kalau untuk menghitung zikir-zikir, misalnya zikir pagi petang, kan ada tuh yang subhanallah bihamdi baca 100 kali, ya kan? Nah kayak gitu ada masalah. Atau istighfar 100 kali, kita pakai alat hitung bukan masalah. Walaupun sebenarnya kalau nggak dihitung kelebihan dosa atau tidak? Tidak gitu. Tapi untuk mungkin supaya waktunya efektif gitu ya, ya minimal saya bisa zikir istighfar 100 kali gitu ya, itu boleh. Nah, tapi jika kemana-mana kita bawa alat itu khawatir tadi ya, lebih baik ya sudah kita nggak usah ngitung, zikir aja sudah. Kan perintahnya banyak-banyak berzikir. Nah ini Bapak Ibu dan rekan sekalian, jadi ikhlas yang pertama. Ikhlas itu apa? Ya hanya untuk Allah, bukan untuk dapat pujian dari orang-orang, bukan. Juga bukan untuk kepentingan kenikmatan dunia, tapi murni saya berzikir karena diperintah oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah tadi, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah supaya kalian atau pasti kalian beruntung. Saya berzikir karena ayat itu, misalnya di antaranya. Karena Allah menyuruh kita selaku hamba-hambanya untuk banyak berzikir. Nah, maka ikhlas itu dasarnya harus ilmu. Gitu. Orang yang punya ilmu, dalam setiap amal yang dilakukan ada ilmunya. Potensi untuk bisa ikhlas itu lebih besar daripada orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu. Kan orang kalau tahu ilmunya, oh saya melakukan ini karena Allah dan Rasulnya menyuruh ini, kan itu tahu, oh dasarnya ini, dalilnya ini, ayatnya ini. Nah itu Bu. Jadi supaya bisa ikhlas, maka berusahalah kita mengilmui, tahu ilmunya, punya ilmunya dari setiap zikir yang kita amalkan, yang kita ucapkan. Kemudian Bu, Pak, ya, zikir yang kita minta Allah menolong kita supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah berdasarkan hadis yang kita bahas ini adalah zikir yang masuk tadi. Yang kedua apa syaratnya? Sesuai dengan sunnah. Gitu. Jangan sampai kita membuat zikir-zikir baru yang Rasul tidak pernah mengajarkan, yang Rasul tidak pernah mengamalkan zikir tersebut. Apa ada zikir yang tidak diajarkan Nabi? Ada. Apa ada orang yang mengamalkannya? Ada. Contohnya apa? Contohnya zikir hanya dengan ya, menyebut nama Allah, tidak ada pujian di dalamnya. Contoh apa? Ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latif. Gitu. Atau ya Fattahu, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Razzaq. Adakah yang begitu Bapak Ibu? Ada. Torikoh itu sebagian begitu ajarkan zikirnya, hanya menyebut nama Allah tok. Nah, Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Asma itu nama, Al-Husna itu baik. Jadi lillahil asmaul husna, Allah itu punya nama-nama yang baik. Nah, lalu zikir itu apa sih sebenarnya? Nah, zikir itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, isinya ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sayyid, az-zikru huwa as-sana'u 'ala Allah bima asna bihi ala nafsihi
au bima asna bihi alaihi Rasulullah SAW. Zikir itu adalah sanjungan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah menyanjung dirinya, atau dengan sesuatu yang Rasulullah menyanjung Allah Azza wa Jalla. Jadi zikir itu ya isinya sanjungan. Kalau kita hanya membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu, ada nggak sanjungan? Kita misalnya tadi membaca ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ada sanjungan nggak? Ketika kita menyebut misalnya, atau paling gampang begini, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Misalnya, ada nggak orang zikir begitu? Itu zikir isinya sanjungan bukan? Allah, 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 Allah. Sanjungan bukan? Bukan. Nggak ada sanjungan. Itu hanya menyebut nama Allah. Dan zikir seperti itu, Bapak Ibu, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini perlu diketahui. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir hanya menyebut nama Allah atau salah satu dari Asmaul Husna. Nah, maka hati-hati gitu. Karena banyak orang dia menganggap itu zikir masyru', padahal tidak. Itu bukan zikir masyru'. Itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena tadi tidak mengandung sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hati-hati ya. Jadi itu bukan zikir masyru'. Nah, itu. Bahkan yang lebih parah lagi, ibu-ibu, ada sebagian orang kaum sufi terutama yang membolehkan seseorang zikir dengan hanya menyebut hu 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 hu. Maksudnya Allahu Allahu Allahu, jadi begini hu 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 hu. Nah itu, wah itu jelas jauh sekali dari contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, jadi bukan itu yang kita ingin. Allah menolong kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah bilang lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Bukan fadhkurullah biha, berzikirlah kepada Allah dengan nama itu, bukan. Yang Allah suruh berdoa dengan namanya. Itu perintahnya dalam Al-Quran. Gimana prakteknya berdoa dengan nama-nama Allah itu? Misalnya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin, misalnya. Itu contoh. Atau bahkan ya yang dulu kalau tidak salah pernah juga disampaikan ya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istaghsarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Oh, itu keren sekali yang diajarkan Nabi. Jadi kalau kita mau minta sesuatu, sebut nama Allah, semua disebut. Itu yang diperintahkan Al-Quran. Asmaul Husna itu untuk berdoa gitu. Jadi kalau zikir tadi dulu sempat Bapak Ibu waktu Covid itu ya ada selebaran, bacalah ya Latif 1000 kali setiap hari supaya apa? Selamat dari corona. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Itu enggak ada contohnya dari Nabi. Kalau tidak keliru, ada di jalan itu semacam poster apa itu ya, ditancapkan gitu, baca ini sekian ribu kali gitu. Apa ya, saya lupa itu ya, suruh apa itu nama Allah yang suruh dibaca. Itu dari mana? Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, walaupun tentu ada pembela-pembelanya. Nah, jadi kata mereka, oh boleh berzikir hanya dengan menyebut Allah, 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 Allah. Tidak boleh.
Semua zikir yang diajarkan oleh Rasul berisi sanjungan pujian kepada Allah. Misalnya apa? Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu. Nah, ini jadi zikir yang kita minta kepada Allah supaya Allah menolong kita agar senantiasa berzikir kepadanya, kepada Allah, adalah zikir sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi bukan sembarang zikir, bukan. Nah, itu. Kemudian yang terbaik, Pak, zikir itu ya bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Itu zikir terbaik. Gitu. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan afdhalul zikri ma waqa'a fihi al-qalbu al-lisan. Jadi seutama zikir itu adalah sesuatu, ada kesesuaian antara hati dengan lisan. Gitu. Kemudian apalagi zikir yang masuk itu, ya Bapak Ibu, yaitu menjaga zikir berdasarkan ketentuan yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi al-muhafadzatu alal azkari al-muqayyadah. Kita jaga zikir, ya, zikir-zikir yang terikat oleh tempat, oleh waktu, oleh bilangan, kita jaga sesuai dengan takyid dari Nabi. Karena zikir itu ya ada dua, ya. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh bilangan. Maksudnya apa? Bebas. Zikirnya kapan saja, di mana saja, berapapun silakan. Contoh apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu mutlak. Karena kata Nabi ada kalimatani, dua kata, ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, ringan di lisan, ya. Lalu habibatani ila rahman, disukai, dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman, wasakinatani fil mizan, dan bisa memberatkan dalam timbangan kebaikan, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apakah Nabi menyebutkan bacalah zikir ini pada waktu ini? Tidak ada kan? Atau bacalah zikir ini di tempat ini? Tidak. Atau bacalah zikir ini sekian kali? Tidak ada. Maka setiap anjuran Nabi untuk berzikir tanpa disebutkan waktu, tempat, dan bilangan, itu namanya zikir mutlak. Perbanyaklah, misalnya kata Nabi, aksiru, nah, untuk berzikir la haula wala quwwata illa billah. Itu boleh kapan saja. Tapi ada zikir yang muqayyad. Nah, ini yang maksud tadi, jagalah zikir yang muqayyad itu sesuai dengan takyidnya, sesuai dengan ketetapannya. Itu dijaga. Misalnya zikir pagi petang, misalnya, ya itu dijaga. Zikir pagi petang itu apa saja misalnya? Apa Bapak Ibu di antara zikir pagi petang itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Nah, itu rangkaian zikir pagi petang dijaga. Gitu. Atau zikir ba'da sholat fardu, istighfar 3 kali, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Itu dijaga sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk apa? Bilangannya,
tasbih, tahmid, takbir setelah sholat fardu misalnya berapa? 33 kali. Jaga itu. Istighfar setelah sholat fardu berapa kali? 3 kali. Dijaga itu. Apalagi misalnya, nah yang ada bilangannya itu kayaknya tahmid, tasbih, tahmid, takbir ya, sama istighfar. Yang lain 1 kali. Itu dijaga. Bolehkah kita tambahi? Bolehkah kita tambahi? Tidak. Karena ini upaya. Kalau kita nambah-nambahi berarti nambahi sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Contohnya Bu, Pak, tahlil setelah sholat fardu ada atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya, tahlil setelah dalam zikir ba'da sholat fardu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, betul ada. Contohnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil. Tapi kalau dibatasi 60 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada enggak masyarakat kaum muslimin yang berzikir setelah la ilaha illallah diucapkan 60 kali? Ada kayak gitu? Ada. Kami pernah sholat di satu masjid, itu di antara rangkaian zikir pada sholatnya itu tahlil dibaca sampai 60 kali. Itu nambahin, Nabi nggak pernah nambahin. Itu. Atau zikir setelah sholat fardu Al-Fatihah. Ada dicontohkan Nabi atau tidak? Tidak. Tapi ada nggak kaum muslimin yang melakukannya? Ada banyak. Gitu Bapak. Ada banyak. Jadi yang dicontohin Nabi ditinggalkan, yang tidak dicontohin dilakukan. Maka kita harus ngerti ilmunya tadi. Zikir yang masuk itu harus pakai ilmu. Apa sih zikir pada sholat fardu itu yang diajarkan Nabi? Nah itu kita pelajari. Apa sih zikir pagi petang? Nah itu kita pelajari. Apa sih zikir masuk masjid, keluar masjid dan lain-lain, keluar rumah, jalan ke masjid, pas mau safar, naik kendaraan, kan semua ada ilmunya, diajarkan semua oleh Rasulullah SAW. Nah, maka zikir-zikir seperti itu harus kita jaga sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah ibu-ibu, bapak-bapak, jadi zikir yang kita ingin Allah menolong kita supaya kita senantiasa ingat sama Allah, senantiasa berzikir kepada Ya Rabb, yaitu zikir-zikir yang masuk. Karena kalau kita zikir tidak masuk, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, kira-kira berpahala atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Bahkan amal kita jadi tertolak. Man amila amalan, kata Nabi, falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Nah sayang banget kan, kita udah habisin waktu ya mungkin setengah jam, sekian menit, 1 jam, menurut kita bagus karena ini zikir, ternyata apa yang kita lakukan tidak ada contohnya dari Nabi, kan habisin waktu. Itu Bapak Ibu. Nah maka hati-hati tadi ya. Ini ibadah itu ya, harus berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Nah itu yang kita minta Allah menolong kita. Allahumma inni ala zikrika. Maksudnya itu nah, bukan sembarang zikir, tapi zikir yang sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua wa ala syukrika, ya, wa ala syukrika. Dan kami tolonglah saya ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Nah syukur itu apa? Asyukru
adalah as-sanamu 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi wal i'tiraf bi ni'matihi wa idhari asaniha. Jadi syukur itu ya, adalah menyanjung ya, yang telah berbuat baik kepada kita sambil kita ingat kebaikan-kebaikannya dan kita mengakui nikmatnya serta kita menunjukkan pengaruh daripada rasa syukur itu. Nah, itu dengan tentu dengan amal perbuatan kita, atau dalam istilah syariat syukur itu adalah al-i'tirafu bi ni'amillahi batinan, mengakui nikmat Allah di dalam batin kita, dalam hati kita, wassalamu alaihi zahiran, lalu kita memuji Allah secara zahir, wasti'malu ni'amihi bima yurdi, dan kita menggunakan nikmat Allah itu pada perkara yang Allah ridhoi, itulah syukur. Maka asyukur itu ada tiga: asyukur bil qalbi, wasyukur bil lisan, wasyukur bil jawarih. Jadi tiga ini kalau kita lakukan, kita berarti benar-benar bersyukur. Nah, asyukur bil qalbi itu apa? Mengakui, ya Allah, saya hari ini bisa bangun tidur sehat ya Rob, bisa makan enak ya Rob, ini semua dari Engkau. Makanya dalam zikir pagi ada pengakuan itu. Gimana tuh pengakuannya? Setelah pengakuan bahwa semua nikmat ini dari Engkau ya Rob. Dan dari sini ada Abu ulaka bi ni'matika alayya, Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku mengakui bi ni'matika alayya, dengan nikmat Engkau kepadaku. Nah, itu pengakuan. Atau Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika famin ka wahdaka la syarikalah. Ini pengakuan. Masih ingat tadi gimana? Saya jadi lupa juga barusan. Nah, gimana? Ya, jadi ya Allah, ya, gimana tadi? Malah saya lupa juga padahal barusan tadi yang saya beri. Nah ini Bapak Ibu, itu adalah termasuk salah satu bagian daripada zikir pagi. Nah, setelah hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ma asbahabi, ya. Allahumma ma asbahabi min nikmatin. Atau Allahumma ma amsa, kalau sore ya. Allahumma ma amsa bi min nikmatin. Ya Allah, tidaklah ada nikmat yang aku dapatkan pada sore hari ini, au bi ahadin min khalqika, atau nikmat yang Engkau berikan kepada salah seorang dari hambamu, dari makhlukmu, pamin ka wahda, itu hanya semata-mata dari Engkau saja ya Rabb, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini pengakuan. Hafal ibu zikir ini. Allahumma ma amsabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarikalah. Hafal ibu Bapak-bapak? Belum. Ini sering zikir pagi petang atau tidak ini? Sering tapi baca gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Allahumma ma amsabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarikalah. Nah, ini ibu-ibu Bapak-bapak. Jadi harus kita akui dulu. Dalam hati ini ada pengakuan bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata hanya dari Allah saja, hanya dari Allah. Lalu lisan kita menyanjungnya, alhamdulillah ya Rabb, hari ini saya bisa kerja, hari ini saya dapat rezeki ya Rabb, ucapkan alhamdulillah. Lalu, nah syarat yang ketiga namanya syukur itu apa? Isti'malu ni'amihi bima yurdihi. Kita menggunakan ya, nikmat yang Allah sudah berikan ke kita
untuk sesuatu yang Allah ridho. Misalnya Bapak Ibu kita sehat nih, kita gunakan untuk apa nih kesehatan tubuh kita ini? Wah, sholat jamaah 5 waktu ke masjid. Untuk apa? Ya karena saya sehat ya Rob, ya saya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Engkau. Saya mau tilawah Quran, saya mau hadir ke majelis ilmu karena saya sehat ya Rob. Sore-sore sehat saya bisa dari rumah ke Masjid At-Taqwa gitu. Untuk apa Bu? Ikut pengajian. Kenapa kok ke pengajian? Ya saya mau bersyukur sama Allah. Saya diberikan kesehatan, mau saya gunakan nikmat Allah kepada saya berupa kesehatan itu untuk kebaikan supaya Allah ridho kepada saya. Nah itu. Nah itulah dia syarat syukur. Ya. Jadi yang pertama al-i'tiraf batinan. Di batin kita, di hati kita mengakui bahwa semuanya itu dari Allah. Yang kedua apa? Memuji atau menyanjung Allah dengan lisan kita. Dan yang ketiga apa? Menggunakan nikmat-nikmat itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita dapat rezeki uang, kita gunakan untuk memberi nafkah anak, istri. Nih Bu, Nina, kamu mau beli apa, butuh apa? Kalau lebih, kita bisa sodako kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu kita gunakan nikmat itu untuk apa? Sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, makna bersyukur ya, makna bersyukur. Keutamaannya jelas ya. Dalam ayat yang paling masyhur yang kita semua insya Allah sudah hafal, surah Ibrahim ayat 7, gimana Bu? Pak? Apa itu keutamaan bersyukur? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Tapi jika kalian kufur, ingatlah sesungguhnya azabku itu sangat keras. Itu Bapak Ibu. Jadi ya, ketika kita bersyukur, nikmat itu akan semakin nambah. Kita diberi nikmat sehat, kita gunakan. Ya, kita bersyukur, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridho. Kira-kira tambah sakit atau tambah sehat? Tambah sehat. Makanya jangan heran ya, orang ketika umroh, haji, sebelum berangkat umroh, berangkat haji sakit-sakitan. Tapi pas umroh, jadi sehat. Itu banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Karena dia gunakan, ya, fisiknya yang dia terasa nyaman, enak itu. Ya Allah, saya mau gunakan untuk ibadah, untuk umroh. Jadi tambah sehat. Nah itu contoh kecil bahwa kalau kita bersyukur, itu namanya asyukur bil jawari ya, bersyukur dengan anggota tubuh kita beramal tadi, itu ditambah gitu. Nah termasuk tentu ya nikmat-nikmat yang lain, kalau kita bersyukur Allah pasti tambah. Nah, dan Bapak Ibu, orang syukur itu ya, bisa menjadi sebab mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, min a'dhami asbabir ridhollah azza wa jalla. Asyukru itu. Asyukru min a'dhami asbabir ridhollah azza wa jalla. Kata Nabi apa dalam hadisnya? Dalam hadis Sahih Muslim yang katakan, innallaha la yurdi 'anil 'abdi ayyakula al-aqlata fayahmadu 'alaiha wa yasrabu as-surbata fayahmadu 'alaiha. Sesungguhnya Allah pasti ridho kepada seorang hamba, pasti Allah ridho kepada seorang hamba ketika dia makan, dia memuji Allah. Ketika dia minum, dia juga memuji Allah. Contohnya tahu nggak Bu Pak? Ini saya kasih contoh. Misalnya ya, contohnya begini. Alhamdulillah. Nah itu contohnya Bapak Ibu kalau pengen tahu ini. Nah itu contoh kita bersyukur memuji Allah ketika kita
minum. Allah ridho. Allah ridho. Nah, berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim ini. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Maka itulah syukur yang kita inginkan Allah menolong kita, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Imam Al-Ghazali ini ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan syukur itu min a'la maqamati salikin, adalah makom kedudukan paling tinggi ya bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Wa huwa samaratul ilm wal amal. Syukur itu adalah buah daripada ilmu dan amal. Nah, sementara kalau menurut keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, asy-syukru makrunun bidzikr wa qad amara Allah bihima jami'an. Syukur itu berkaitan dengan zikir. Makanya Nabi ngajarin tadi syukur zikir gitu ya. Syukur itu berkaitan dengan zikir. Makanya Allah menyuruh kita untuk melakukan itu semua, zikir dan syukur. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi Allah menyuruh kita untuk berzikir, juga Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Jadi ini ya beberapa keterangan yang dimaksud dengan apa? Minta tolong kepada Allah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, tadi wa ala husni ibadatik, tadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, yang dimaksud ya, husni ibadatik tadi maksudnya Bapak Ibu senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Apa itu ibadah yang baik? Nah, saya Mustafa mengatakan husnul ibadah yakunu bi amrayn. Ibadah yang baik itu terjadi dengan dua hal dengan dua perkara. Yang pertama apa? Al-ikhlas lillahi azza wajalla. Ikhlas. Ibadah yang baik adalah ibadah yang ikhlas. Kalau kita beribadah sebanyak apapun, kalau nggak ikhlas, baik atau tidak? Tidak baik. Nah, kita sholat malam 20 rakaat tapi nggak ikhlas, nggak baik. Kita sedekah 10 juta tapi riya, baik atau tidak? Tidak baik. Jadi ikhlas. Ikhlas itu tadi dasarnya harus ada ilmunya. Nah, maka kata saya Mustafa Adam, kullama qawiyat ikhlasu kana ahsan. Semakin kuat keikhlasan maka semakin baik amalan itu. Wabi yang kedua, wabil mutaba'ati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, yang dimaksud dengan husni al-ibadah ya, ibadah yang baik. Maka kita diuji oleh Allah juga untuk itu Bapak Ibu. Bahkan sampai-sampai Allah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Gimana bunyi ayatnya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amanah, bukan aksaru amanah ya. Ahsanu amanah, siapa amal yang paling bagus. Nah, seorang ulama yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan ahsanul amal ya, atau ahsanul ibadah kalau di sini adalah apa? Yang akhlasuhu wa aswabu. Akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kata beliau, fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal itu kalau hanya ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Atau sebaliknya, wa idza kana sawaban
walam yakun khalisan lam yuqbal. Benar, tapi tidak ikhlas juga nggak diterima. Oleh karenanya dalam beramal itu harus an yakuna khalisan wa shawaba. Harus ikhlas dan harus benar. Apa itu khalisan? Maka lillah. Khalisan itu sesuatu atau amalan yang hanya untuk Allah. Dan shawab, apa itu shawab? Ketika ditanya, shawab itu makanan, ya, sesuatu yang bimutaba'ati Rasulillah, dengan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan benar. Jadi baik bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian, ini keterangan-keterangan yang bisa kami sampaikan ya dari pembahasan tentang bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Nah, salah satu doa penting adalah ini. Dan ini kalau dalam hadis Mu'adz bin Jabal di akhir setiap sholat. Sebagian ulama mengatakan biduburi kulli sholat, itu maksudnya di tasyahud terakhir. Jadi Nabi berwasiat kepada Mu'adz, jangan tinggalkan membaca doa ini di setiap akhir sholat. Walaupun memang ada khilaf. Yang maksud biduburi sholatin, kulli sholatin, itu maksudnya ada yang mengatakan qabla salam, ada juga yang mengatakan ba'das salam. Nah, tapi sebaik-baiknya ya, kita baca qabla salam. Pernah ibu-ibu, bapak-bapak membaca doa ini sebelum salam waktu tasyahud? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu baca. Allahu a'lam bishawab. Yaitu Bu, Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, karena udah mau maghrib, kita cukupkan. Terima kasih